Oke, Silakan Pak. Pak Elgin. Oke. Oke. Sudah terlihat belum, Pak? Ya. Oke, baik. Selamat malam Pak Ihan dan Bapak-Bapak sekalian. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan salah satu topik untuk minggu ini, yaitu paket switching. Gitu. Beberapa hal yang akan saya bahas hari ini adalah seperti berikut. Saya akan mulai dulu dengan pertanyaan, apa sih itu sebenarnya paket switching? Nah, paket switching itu adalah sebuah metode pengiriman data, di mana sebenarnya data yang kita punya itu dipecah-pecah dulu ya, jadi beberapa paket, lalu dikirimkan either itu bersamaan atau secara paralel atau satu-satu gitu. Tergantung dari kondisi uh, jaringan yang ada. Kalau misalnya paket yang kita kirim lewat satu jaringan itu udah satu paket nih dikirim, ternyata lewat pet yang itu udah busy, maka paket yang lain akan dikirim lewat pet yang lain gitu. Nah, itu yang akan membedakan paket switching dengan circuit switching gitu, di mana karena kemampuan dia untuk membagi-bagi paket dan dikirimannya juga lewat jalur-jalur yang berbeda. Nah, dia itu dapat menggunakan bandwidth secara dinamis gitu, lebih efisien ketimbang dengan circuit switching di mana semua paket kita itu dikirim cuma lewat satu jalur dari satu user ke user yang lain gitu. Nah, sedangkan di paket switching kan semua jalur itu bisa kepake untuk mengefisiensikan pengiriman data gitu. Nah, tapi kekurangannya adalah di paket switching jadinya ada yang namanya delay transmisi paket. Karena paket yang satu mungkin satu paket pertama udah dikirim, paket temannya ini masih nunggu dulu nih karena jaringannya sibuk atau segala macam, jadi akan ada delay dalam pengiriman datanya. Nah, sebelum itu saya bakal bahas dulu yang namanya transparent bridge, karena meskipun ini ada di chapter 6, cuman ini masih ada sedikit hubungannya dengan paket switching. Nah, di mana transparent bridge ini sebenarnya sama-sama menggunakan skema flooding, di mana flooding itu adalah kemampuan sebuah jaringan untuk bisa mengoper lah, istilahnya mengoper informasi dari node sebelumnya ke node setelahnya, tapi tidak termasuk node yang mengirimkan datanya gitu. Nah, contohnya kalau misalnya si S1 di sebelah sini mau mengirimkan sebuah frame ke S5, maka dia akan melalui namanya transparent bridge. Kenapa disebut transparent? Karena sebenarnya secara fisik sebenarnya nggak ada, cuman dia ada gitu di dalam jaringan tersebut. Nah, dia itu akan mendata bahwa dia dapat paket dia mendapat frame dari S1 melalui port 1 dia gitu. Begitu juga dengan transparent bridge yang B2. Karena dari S1 ke S5, maka dia juga dapat paket frame dari S1 melalui port 1. Begitu seterusnya, sama contohnya kalau misalnya ya ini S2 mau ngirim ke S1. Nah, S2 mau ngirim ke S1, datanya itu meskipun arahnya ke S1, cuma karena B1 ini merupakan jaringan dari LAN 1, B1 itu tetap mendata bahwa dia dapat data dari S2 melalui port 1 dia. Nah, cuman karena S1 ada di sebelah kiri, tidak termasuk daerah B2, jadi di B2 tidak akan terdata seperti itu. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau jaringan kita itu ada loop-nya gitu. Nah, itu akan menghasilkan flooding yang malah saling bertumpuk satu sama lain, yang saling isi terus, update terus, yang akhirnya malah membuat jaringan kita jadi berantakan gitu, jadi rusak. Nah, solusinya adalah menggunakan yang namanya spanning tree algorithm. Nah, dari spanning tree algorithm ini sebenarnya dasar dari mulainya pencarian path dengan cost rendah gitu, yang nanti dipakai di Bellman dan juga Dijkstra. Gitu. Di mana di sini sekarang bridge-nya dikasih ID, sama portnya juga dikasih ID gitu, supaya jaringan kita tuh bisa tahu nih jalan mana aja yang harus dia tutup supaya tidak flooding yang berlebihan gitu. Supaya ini juga, nah dengan salah satunya adalah memberikan salah satu bridge itu menjadi root bridge gitu. Jadi dia yang akan menjadi rootnya. Nah, sisanya tinggal mencari cost mana yang paling rendah supaya beberapa jalan yang tidak dibutuhkan bisa ditutup gitu, sehingga paketnya itu tetap nyampe meskipun kita punya sebuah jaringan yang nge-looping gitu. Nah, setelah itu baru kita masuk ke namanya Bellman-Ford algorithm gitu. Nah, Bellman-Ford algorithm ini sebenarnya metode routing yang adanya di network layer. Kalau tadi yang transparent bridge itu adanya di data link, kalau yang Bellman ini adanya di network layer. Nah, biasa juga disebut distant vector algorithm gitu. Nah, dia itu merupakan algoritma yang termasuk ke dalam golongan shortest path algoritma, di mana dia tuh berusaha mencari jalur dengan cost terkecil untuk mencapai node tertentu. Nah,
Kalau cara kerjanya bisa kita lihat dari gambar ini, di mana inisialnya itu Note 1, Note 2, Note 3 sampai Note 5 itu belum tahu cara tercepat untuk sampai ke Note 6 gitu. Nah, setelah iterasi pertama, yang paling dekat sama Note 6 itu ada nomor Note 3, Note 4, sama Note 5. Nah, dari sini Bellman-Ford algorithm itu setiap node akan mencari menghitung jalurnya sendiri-sendiri. Jadi Note 3 itu bakal ngitung yang keempat, ke-1 sama ke-6, yang 5 juga bakal keempat, kedua, ke-6, dan yang 4 juga akan ngitung semua kemungkinan jalur ya gitu. Untuk bisa sampai ke jalur 6. Nah, di sini yang Note 5 karena paling dekat dia bisa langsung tahu, oh, untuk sampai ke nomor 6 saya butuh cost-nya cuma 2. Berarti itu paling kecil. Udah dia langsung tahu itu paling kecil. Begitu juga dengan yang Note 3, oh, saya kalau mau ke Note 6 butuh cost-nya cuma 1. Nah, jadi dia langsung tahu. Sedangkan Note 4, dia langsung ngecek nih, karena Note 3 sama Note 5 udah tahu arahnya, dia punya cost 1 dan 2, Note 4 tinggal ngitung nih, oh kalau saya lewat Note 3, berarti total cost saya cuma 3. Kalau saya lewat yang 5, total cost-nya 5. Berarti saya pilih paling tercepat itu saya lewat Note 3. Makanya di sini dia langsung jadi lewat Note 3 dengan cost 3. Begitu dengan literasi berikutnya. Karena 3, 4, 5 udah tahu cost ya, sekarang 1 sama 2 juga bisa langsung cari jalur tercepat ya. Nah, dia langsung ketemu kalau Note 1 itu lebih baik dia lewat Note 3 karena cost-nya cuma 3. Sedangkan untuk yang Note 2, untuk ke Note 6, dia lewat Note 4, tapi dia pilih yang lewat Note 3 sebenarnya. Cuman di sini tulis dengan Note 4, tapi cost-nya yang 4. Gitu. Nah, berikutnya adalah kalau misalnya contohnya ada salah satu jalur yang rusak gitu atau terputus. Nah, karena dia itu tadi tugasnya selalu mengupdate ya setiap note itu langsung nyari lagi jalur-jalurnya yang cepat. Jadi kalau ada yang kepotong gini, dia langsung nyari nih, terutama berarti dia adalah yang note 3. Nah, di literasi pertamanya Note 5 sama Note 4 tetap belum berubah. Tapi Note 3 langsung tahu nih, oh ternyata kalau lewat jalur yang ini yang udah terputus saya nggak bisa. Jadi dia harus reroute lagi, dia cari kemungkinan terkecil yang lainnya. Nah, ketemu bahwa dia harus lewat nomor Note 4 dengan cost 5, karena dia harus lewat kedua terus kelima gitu. Nah, habis itu baru dia cari lagi nih di iterasi ketiga, oh ternyata saya nggak cukup sampai situ aja, saya harus dari Note 4 terus ke 5 baru ke 6. Sehingga dia jadi cost-nya naik ke sini ke lewat 4 dengan cost 7. Nah, yang jadi permasalahan adalah kalau misalnya topologi dari network kita itu cuman satu jalur kayak gini. Gitu. Nah, kalau misalnya di sini ada yang rusak, gitu kan, itu berarti anggapannya dari satu itu mau lewat manapun nggak akan pernah bisa sampai Note 4 gitu kan. Nah, sedangkan kalau kita pakai yang Bellman yang standar, gitu, si Note 3 ini dia akan jadinya ngelup nih. Dia kayak, saya harusnya keempat nih, cuman keempat nggak ada, jadi saya harus lewat mana? Jadi dia mikirnya, dia harus balik ke dirinya sendiri berkali-kali gitu. Jadi dia beranggapan dari 3 baik ke 1 terus ketiga lagi, karena dia nggak bisa nyari di keempat lewat mana kan. Nah, jadi makanya akhirnya semua ini bakal terus ngelup terus sampai infinite. Nggak tahu sampai mana, jadi ya pada akhirnya dia nggak bisa nyampe keempat gitu. Nggak bisa menemukan caranya sampai keempat. Nah, solusinya adalah menggunakan split horizon Poisson reverse gitu, di mana mengubah cost dari node yang ada di shortest path itu menjadi tak hingga kalau dia tidak bisa digunakan lagi. Nah, contohnya yang node 3 nih. Tadi kan node 3 itu akhirnya dia tidak bisa menemukan node keempat. Nah, karena dia tidak bisa menemukan jalan ke node 4, dia mengubah cost dia jadi infinite, yang menandakan bahwa ke node-node yang sebelumnya bahwa kalau mau ke node 4 tolong jangan lewat saya gitu, karena dari saya nggak bisa ke 4. Nah, baru nih node 2 ngecek, oh ternyata saya nggak bisa lewat nomor 3 nih. Cuman kan salah satu jalan dia ke nomor 4 cuma nomor 3. Berarti kalau nomor 3 nggak bisa, otomatis node 2 nggak bisa. Jadi node 2 juga mengubah dirinya menjadi tak hingga. Begitu pula node 1. Node 1 kalau mau ke node 4 ya mau nggak mau harus lewat node 2 sama node 3. Ya karena mereka nggak bisa, berarti saya juga nggak bisa. Jadi semuanya pada akhirnya mengatakan bahwa jalur lewat node 1, node 2, node 3 itu nggak bisa lagi. Gitu. Nah, algoritma lain lagi adalah yang namanya Dijkstra. Gitu. Nah, apa yang membedakan? Nah, Dijkstra itu sering disebut sebagai link state algoritma. Nah, yang membedakan adalah dia itu membuat routing map sehingga dia menyimpan pemetaan dari sistem routingnya sendiri gitu. Nah, contohnya misalnya dia mulai dari nyari node 1. Nah, dari node 1 ini dia langsung nyari
yang terpendek misalnya ke D2. Oh, ke D2 itu saya langsung ketemu nih. Notnya cuma 3. Costnya cuma 3. Nah, udah kalau dia udah ketemu yang paling pendek, dia langsung nyari ke yang berikutnya. Oh, ini udah beres. Berarti D3 dia akan cari, oh, kalau ke D3, ke note 3 saya cuma butuh cost 2. Oke. Nah, itu dia langsung nge-state bahwa itu adalah jalur terpendek dia. Dia nggak akan nyari yang lainnya lagi. Sampai seterusnya, sampai dia kan cuma bisa 1, 3, 4, 5. Nah, setelah itu baru sistemnya bakal memperluas. Jadi, oke, kita mulai dari sekarang note 3. Nah, dari note 3 dia mulai, dari note 3 ini yang 1,3, itu ternyata kalau dari note 1 dan 3, itu bisa sampai 6. Oh, ternyata sampai 6 itu saya cuma butuh 3. Nah, udah. Note 1 bakal ngeset bahwa cara tercepat dia ke note 6, itu cuma butuh cost 3. Dan dia nggak akan cari jalur lainnya lagi. Nah, sampai dia memastikan di sini bahwa udah sampai literasi ketiga, oh ternyata emang note 6 tuh pendek. Ya udah, emang dia nggak akan cari lagi. Terus, dan setiap dia udah ketemu yang paling pendek, ya dia nggak akan cari lagi gitu. Itu yang membedakan Dijkstra sama yang Bellman. Kan kalau di Bellman bakal kalau ke update ya dia cari lagi. Kalau Dijkstra dia udah ada pemetaannya masing-masing gitu. Nah, jadi apa yang membedakan Bellman sama Dijkstra itu begini. Kalau Bellman, tadi setiap node itu melakukan perhitungannya masing-masing gitu. Dan melakukan flooding secara berkala. Jadi diupdate terus. Nah, cuman permasalahannya floodingnya itu dari satu node harus nunggu satu node ini dulu update, baru dia bisa update node berikutnya, baru bisa update berikutnya, sehingga dia memiliki update-nya itu agak pelan ya, konvergensinya agak pelan. Nah, cuman bedanya dia itu bisa menggunakan beban yang negatif gitu, sehingga dia punya kemampuan untuk lebih luas dalam jenis-jenis inputnya. Nah, sedangkan yang Dijkstra itu konvergensinya lebih lambat. Lebih cepat. Karena kan dia cuma melakukan pemetaan, sekalinya ketemu jarum pendek, ya udah dia langsung cari untuk yang ke node lainnya gitu. Nah, cuman bedanya Dijkstra itu tidak bisa menggunakan weight yang negatif. Kenapa? Nah, contohnya karena kelebihannya tadi, dia itu sekalinya ketemu jalan pendek, ya udah dia nggak cari yang lain gitu kan. Jadi kalau misalnya ada contoh, ada node A, B, sama C. Gitu. Nah, sedangkan dari A ke B, weight-nya itu 5, A ke C itu 2, dan B ke C itu minus 10. Gitu. Nah, Dijkstra itu bakal mulai, misalnya dia bakal mulai kan dari A, bakal nyari dari A. Oh, ternyata pas nyari A, dia langsung ketemu nih. Oh, A ke C itu 2. Gitu, langsung ketemu dia langsung 2. Ya udah, saya nggak usah nyari lagi yang lain, karena menurut saya itu udah paling pendek. Gitu kan. Udah paling kecil. Sedangkan ternyata dari A ke B terus B ke C, itu ada negatif, ada yang minus 10 gitu. Jadi dia nggak akan nyari pet yang ternyata A ke B ke C. Sedangkan karena A ke B ke C jadinya weight-nya cuma minus 5. Ya dimana lebih kecil dari 2. Karena harusnya dia bisa pilih A, B, C, cuma karena kemampuan dia cuma sekali ketemu ya udah. Gitu. Jadi dia cuma nemunya yang 2 gitu. Nah ini yang membuat Dijkstra itu terkadang sebenarnya bukan nggak bisa pakai weight negatif. Cuma untuk beberapa kasus dengan weight negatif malah jadi ya nggak berfungsi gitu, tidak berguna juga adanya weight negatif seperti itu. Ya, jadi sekian saja presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, thank you Pak Elgin. Dari teman-teman yang lain ada pertanyaan atau komentar? Silakan. Saya Pak. Iya Pak. Ini cuman pertanyaan konfirmasi aja sih Pak. Kan kalau tadi, kalau saudara Sopian itu kan bilangnya kalau ada antrian, itu kan dihilangkan gitu ya. Nah, tadi kan penjelasannya saudara Elgin ini kalau yang saya tangkap itu kalau umpamanya terjadi antrian, dia akan dilewatkan ke rute yang lainnya gitu. Nah, itu aja sih. Mana yang menurut bukunya siapa itu? Buku Garcia. yang Garcia itu ya. Oh, oke. Dari narasumber atau dari buku itu mana yang jadi patokan untuk antrian itu, Pak, gitu. Ya, Pak Elgin, silakan, Pak. Oke. Ini yang udah saya tangkap dari baca buku ya. Sebenarnya yang Pak Sopian kasih tahu itu benar. Jadi maksudnya kalau emang dari kan untuk menunggu itu butuh waktu kan. Nah, selama kalau dia udah nunggu tapi dia nggak dapet jalur, ya mau nggak mau dia jadi kebuang karena masih ada paket-paket yang nunggu juga gitu kan. Nah, sedangkan
kalau memang dalam waktu itu tiba-tiba ketemu nih, oh ada jalur yang tidak busy, ya udah berarti dia dikirimin lewat situ jadinya. Jadi itu tergantung delaynya juga. Kalau misalnya dia udah exit banget, udah terlalu melebihi, ya lebih baik dibuang. Bener, karena masih ada paket-paket yang nunggu di belakangnya gitu. Masa kita ngorbanin paket-paket yang lebih banyak untuk satu paket ini gitu kan. Nah, cuma kalau emang dalam time interval menunggu itu tiba-tiba, oh ada nih satu jalur yang tiba-tiba kosong atau nggak busy lah istilahnya. Ya akhirnya dia akan dilemparkan lewat jalur yang itu. Gitu Pak Rahmat. Semoga menjawab. Oke. Jadi keduanya benar. Kalau memang ada rute yang bisa dilewatin atau kosong, dia akan dilempar ke rute yang lain. Kalau rute lainnya ternyata juga penuh, berarti dia akan dibuang gitu ya. Ya. Iya. Ini Jadi Pak Roman, Iya Pak. sebenarnya routing sama queuing itu dua tugas yang berbeda sih ya. Jadi setiap mesin tuh ada queue-nya, ada antriannya. Tapi setiap mesin juga ngadepin pilihan jalur ya yang untuk mencapai destinasi tertentu itu bisa ada beberapa jalan. Nah, itu dua problem yang berbeda tuh. Kalau queuing adalah eh, dari layer atas menghasilkan data seberapa banyak, dia harus tetap nunggu antrian itu karena jalur saya ini seberapa cepat begitu ya yang mau saya apa pakai untuk transmisi data. Nah, tapi katakanlah semua jalur aman, semua jalur bisa dipakai ya. Tetap aja jalur saya itu punya bandwidth tertentu yang kalau saya timpa data yang terlalu banyak flow-nya begitu, bisa ada data yang hilang karena antrian saya, buffer saya tuh nggak cukup gitu ya. Jadi itu problem antrian itu problem tersendiri. Lalu kalau dia lolos dari antrian itu, nah problem berikutnya adalah routing ya. Saya pilih yang mana di dalam beberapa pilihan jalur saya, maka itu metode routingnya yang ngitung cost mana yang paling paling kecil di dalam pilihan jalur yang saya punya. Nah, saya lemparnya ke situ. Ya, jadi itu dua problem yang berbeda sih sebenarnya routing sama queuing. Makanya chapter 7 dari Garcia ini bisa agak membingungkan karena beberapa mekanisme yang sebenarnya tugasnya berbeda itu dan di layer yang berbeda dipaksa ditulis di satu chapter gitu ya. Mudah-mudahan nggak terlampau membingungkan sih. Ya, tapi bukannya queuing itu bagian dari routingnya itu juga, Pak? Enggak, Pak. Jadi protokol routing itu tugasnya routing doang. Nanti di chapter 8 kalau Routing bahas. Jadi routing adalah tugas memilih jalur dengan ya. mempertimbangkan cost tertentu yang harus dibayar kalau lewat jalur itu. Kalau queuing itu adalah tugasnya bagaimana mengatur antrian dan terutama kalau flow data saya itu ada beberapa ya dari atas ada aplikasi yang ngantri ngelempar pingin memakai jalur transmisi itu terus kan kita nggak bisa kalau satu aplikasi ini kita kasih melulu yang lain kita ignore gitu kan nggak bisa. Jadi kita di dalam antrian itu harus bagi-bagi kesempatan gitu ya. Nah, mekanisme itu kayak tadi Pak Sopyan nyebut ada fair weighted queuing dan sebagainya. Itu untuk membagi itu sih antriannya ya. Dan kalau antriannya penuh karena jalurnya itu terlalu lambat ya terpaksa ada yang mental paketnya. Ya, menjelaskan nggak Pak Rohmat atau masih ada pertanyaan? Oke Pak. Berarti queuing dan routing itu hal yang berbeda ya. Iya. Satu lagi sih Pak. Kalau tadi waktu mungkin bisa dibuka Elgin slide yang di awal-awal. Yang soal apa Pak? Yang itu Pak, yang ada diagram weight negatifnya tadi tuh. Infinite sama negatif. Saya mau nanya soal itu soalnya. Oh, Bellman-Ford berarti. Ya. Nah, kan tadi nggak melulu weight negatif itu nggak bisa dipakai gitu. Nah, tapi kan di situ ada yang infinite gitu.
Infinite itu maksudnya apakah dia ngeloop di situ aja atau seperti apa gitu? Kalau misalkan dia ngeloop di situ aja, kenapa kayak tadi terkait dengan queuing, kenapa nggak dibuang aja gitu? Biar yang lainnya gitu. Yang ini Ya. bukan Pak Pepet. Betul. Ini ya. Oke. Nah, sebenarnya -1 itu bukan cost-nya. Cuma yang jadi cost-nya itu kan jadi infinite. Nah, kenapa dia jadi infinite itu untuk mencegah ini. Tunggu. Nah, mencegah kalau dia punya topologi yang seperti ini gitu. Karena kan misalnya nih, kalau saya mau ngirim dari 1 ke 4. Nah, tapi ternyata di sini putus kan. Nah, Sorry. emang di sini kan nggak punya Topologinya coba jangan yang lurus, yang tadi yang tray apa tadi? Yang ini. Oke. Ya. Oke, berarti kalau ini ya. Nah, kalau yang ini kan meskipun dia terputus, sebenarnya dia masih bisa bisa cari yang update lain lagi. ya. Iya, dia masih bisa update. Jadi dia langsung emang butuh literasi lagi supaya dia nemuin ternyata terutama yang 3 ya. Karena yang paling penting tuh kalau dilihat ini Note 3 itu perlu 2 kali sekitar 3 literasi sampai dia benar-benar stabil. Dia tahu ternyata dari 3 ini saya ternyata harus ke 6 itu untuk lewatnya harus ke 4, ke 5 terus ke 6 gitu. Baru dia stabil, ternyata cost-nya jadi 7 gitu. Kalau masalah dia tadi kenapa jadi negatif Tahingga itu di mana saat Note itu benar-benar udah nggak bisa dilalui gitu. Jadi harusnya di sini tuh 6 itu kalau di sini masih bisa ya, 6 tuh masih ada yang lain. Cuma kalau misalnya jalan jalan yang 1 ke 3 ini mati, 4 ke 3 ini mati, jadi 3 ini mati, mau nggak mau 3 itu harus jadi infinite karena dia benar-benar udah nggak bisa dipakai. Dan itu yang harus ngasih tahu tuh. Si 3 harus ngasih tahu tuh kalau jangan ke saya karena saya udah nggak bisa dipakai lagi gitu. Mau lewat manapun 3 udah nggak bisa dipakai, dia harus mengubah cost dia jadi infinite. Supaya yang lain tahu karena dia cost infinite berarti dia nggak bisa dipakai gitu. Gitu sih Pak. Ya, jadi itu tuh tipikal problemnya Bellman-Ford ya. Karena Bellman-Ford itu cara strategi mengupdate tabel routingnya adalah setiap node cukup menghitung cost terhadap node yang tepat di sekelilingnya. Jadi kalau 3 ini putus ke 6 ya, dia tuh masih membaca bahwa kalau lewat 1 bisa ya. Jadi dia agak cenderung bingung gitu ya, dan terutama kalau yang tadi jalur yang lurus ya, padahal harus lewat dia sendiri. Nah, maka cost yang lewat dirinya itu akan dia tambah 1 terus karena dia pikir kalau ke node yang di belakangnya nanti bisa lewat dia juga, sedangkan node yang di belakangnya itu nggak tahu ya bahwa dia tuh udah putus ke destinasi. Node di belakangnya taunya adalah lewat dia cost-nya tertentu. Nah, terus ditambahin 1 terus lama-lama jadi tak terhingga. Tapi konvergensinya lambat karena setiap node itu harus nunggu node di sebelahnya itu terupdate sampai nilai yang terakhir gitu ya. Jadi kayak setiap node punya keyakinan bahwa dia kalau terus-menerus menghitung dengan node-node sekelilingnya, kapan-kapan saya tuh dapat cost yang benar. Karena biar bagaimanapun pengetahuan akan cost itu nanti mengalir pelan-pelan gitu ya di jaringan saya gitu. Tapi kan jaringan kita yang sesungguhnya di internet nggak cuma 6 titik ya, ratusan ribuan jutaan mesin menghitung bersama gitu ya. Jadi kalau ada yang satu putus nungguin sampai Bellman-Ford itu ngalir pengetahuan cost-nya memenuhi semua node yang lain itu butuh waktu. Ya makanya Garcia tuh bilang konvergensinya lebih lambat. Nah, kalau bandingin sama Dijkstra ya. Dijkstra itu bentar ya coba saya share lecture note saya ya. Kalau Dijkstra notasi yang dipakai Garcia ya. Nah, dia tuh nyebutnya gini ya, ada N, lalu N ini pada saat inisial cuma node 1 doang. Lalu pada iterasi kedua dia menggabungkan antara node 1 dan node 3 ya. Jadi dengan kata lain, dia lihat gabungan super node ini 1 dan 3. Lalu habis itu dia lihat 1, 2, 3. Lalu 1, 2, 3, 6 ya. Dan dari kumpulan awan ini katakanlah 1, 2, 3, 6 dia bisa menghitung ya ke jarak-jarak ke node yang lain itu seperti apa ya.
Sehingga dengan kata lain, Dijkstra itu pelan-pelan mengumpulkan peta dari semua node yang ada ya. Jadi dia mulai dari satu node inisial satu, tapi pelan-pelan dia seperti menggambar petanya ke semua jaringan yang ada di sekeliling itu. Dan setiap titik itu ngumpulin peta keseluruhan ya, sehingga makanya Dijkstra itu konvergensinya lebih cepat karena setiap titik itu nggak usah menghitung dengan titik terdekatnya, dia punya peta keseluruhan. Jadi kalau ada yang putus, terus dia langsung tahu tuh karena kalau satu putus ya di dalam petanya dia langsung di dalam tabel dia tahu peta yang lain itu cost-nya berapa gitu ya. Sehingga Dijkstra ini modelnya disebutnya menyimpan itu ya, link state. Sedangkan kalau Bellman-Ford itu vector distance ya istilahnya ya, menghitung jarak ya dan cost tertentu begitu yang diiterasi pelan-pelan ya. Jadi kalau dilihat Bellman-Ford ini jumlah iterasinya cenderung lebih tinggi ya, apalagi kalau terjadi putus gitu ya. Nah kalau yang ini kasus yang ini adalah putus yang sial ya, karena cuma ada satu jalan terus putus, terus dia harus menghitung sampai tak hingga. Yang obatnya adalah pakai split horizon with Poisson reverse itu. Nah kalau Dijkstra dia cenderung konvergensinya cepat, dan kalau ada yang putus dia nggak harus menghitung ulang dari semua node yang lain karena dia punya petanya semuanya gitu. Karena dia pakai link state. Ya. Mungkin itu kali penjelasannya. Tadi Pak Sopyan juga di dalam tekstilnya menyebut ya bahwa node 3 itu dipilih karena cuma lewat node yang jumlahnya minimum ya. Nah, sebenarnya dalam ilustrasi Garcia ini ya, yang diinginkan minimum itu cost-nya sih. Jadi bukan jumlah node yang dilompati. Ya. Nah, tentu cost itu apa ya? Itu bisa macam-macam. Di dalam chapter 7 ini, di dalam uraian Garcia tentang Bellman-Ford ya, cost-nya itu diabstraksi ya. Jadi pokoknya cuma ditulis cost-nya sekian. Ya. Tapi cost-nya bisa saja diterjemahkan menjadi berapa banyak hop yang dilakukan ya, berapa banyak lompatan node-nya. Tapi kan cost nggak cuma mesti itu ya, bisa juga bandwidth ya. Kalau ada jalur tertentu yang bandwidth-nya kecil banget di situ ya, bisa dibilang cost-nya besar ya, karena lewat situ macet gitu ya. Atau juga misalnya delay ya, delay juga bisa jadi cost ya. Kalau ada jalur komunikasi yang lewat satelit, delay-nya tinggi gitu ya. Wah itu cost-nya gede, terus kalau metode routingnya pinter dia nggak mau ya pilih jalur satelit itu, dia pilih jalur fiber optik misalnya yang delay-nya rendah begitu ya. Nah jadi cost-nya bisa macam-macam ya secara fisik, tapi di chapter 7 ini Bellman-Ford itu diabstraksi ya oleh Garcia. Pokoknya cost-nya sekian ya, di dalam jaringan itu dia gambar koneksi antar node, lalu di atasnya ada cost-nya. Nah cost-nya itu bisa berupa parameter fisik apa aja sebenarnya di situ. Ya, termasuk jumlah lompatan. Tapi di dalam contoh ini nggak mesti jumlah lompatan. Tadi Pak Sopyan waktu menerangkan bilang jumlah lompatan, sebenarnya nggak mesti itu cost-nya. Ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaan Pak Rohmat. Apakah menjawab Pak? Iya Pak. Pak boleh nanya lagi nih Pak. Boleh, boleh. Di Dijkstra algoritmanya nih Pak, yang kenapa dia waktu di N1 itu di node 5 sama 6 itu dia infinite ya Pak? Apa itu karena dia menganggap 3 dan lainnya itu nggak ada gitu Pak? Kalau Dijkstra nggak ada yang, ini infinite ya. Infinite itu karena dia belum sampai situ si petanya Pak. Jadi kalau di satu kan dia baru cuman lihat satu 3, doang. 4, 2. Ya, jadi waktu dia cuman lihat satu doang di dalam petanya, dia cuman ngerti, oh kalau ketiga itu jaraknya 2, Ya. kalau kedua jaraknya 3 ya, kalau keempat 5. Tapi titik 5 sama titik 6 masih di luar jangkauan penglihatan peta dia. Oh. Begitu dia masukin 3 ya, sehingga peta dia ada 1 dan 3. Nah dia jadi tahu tuh kalau dari 1 mau ke 6 itu jaraknya 3.
Karena si 3-nya ini connect ke 6. Jadi dia pengetahuannya tambah. Ya, ya, ya. Jadi baca tabel itu begitu. Bahwa Ya. pengetahuan N-nya ini petanya lambat laun tambah dengan titik-titik tertentu. Begitu dia punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini lengkap nih petanya dia. Gitu. Oke Pak, oke Pak. Iya. Tapi sorry Pak, Ya. yang di inisial iterasi kelima itu Pak, itu kan lengkap tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi di D4, di note 4 kenapa dia cost-nya cuma 4 ya Pak? Iya, kalau kita lihat ini. Dia ngitungnya ngambil yang mana gitu Pak, cost-nya Pak? Sebentar. Cost-nya 4 ya. Padahal tadi di awal kalau dia dari 1 ke 4 itu 5 ya. 5, iya. Lalu dia nambah 1 sama 3 ya. Sehingga dia bisa lihat kalau sebentar, coba kita lihat jaringan lengkapnya. Ini ya jaringan lengkapnya. Iya, dia D4-nya jadi 4 ya. Habis 5 di iterasi berikutnya langsung jadi 4. Coba kita pelan-pelan lihat. Atau karena dia nyarinya yang shortest path ya Pak ya? Enggak, jadi tadinya ya kalau dia cuma 1 ya. Jadi begini. Kalau dia cuma 1 doang ya, dia rasa iya betul. Dia kalau mau ke 4 ya, dia cuma tahu jalur ini doang. 5 ya, jadi cost-nya di awal kan. Tapi begitu dia petanya 1 sama 3 ya, dia tahu bahwa oh kan 3 ini udah masuk ke petanya. Dia kalau mau ke 4 bisa lewat 3 terus 4, itu cost-nya 4. Tapi dia bisa langsung juga, cuman cost-nya 5. Ya. Ya, sehingga Oh. di dalam pengetahuan petanya yang baru, dia pilih jalur terpendeknya 4, yaitu lewat 3 ini. Ya, jadi Iya, iya, iya. setelah iterasi yang kedua, stabil bahwa mencapai titik 4, cost-nya 4, terus stabil terus sih. Iya. Jadi gitu bacanya. Ini lecture note-nya udah saya update ke Learn juga ya. Ini lecture note yang lebih baru. Di sini ada penjelasannya sih kenapa ya. Jadi ditemukan bahwa cost menuju 4 sama dengan 2 tambah 2 sama dengan 4 gitu. Ya, jadi kalau bingung bisa dibaca penjelasannya ini di bawah. Iya, ada pertanyaan lagi? Silakan atau komentar dari Bapak. Pak? Ya. Sampai yang mau nanya ini aja sih di luar atau di dalam saya juga kurang paham nih Pak. Kalau kita kan biasanya kalau di Windows atau di error ke suatu website kita biasanya tracer tuh Pak. Nah kalau tracer itu kalau di Windows itu fungsinya dia masuk paket switching ini atau enggak Pak ya? Atau beda lagi? Atau dia salah satu yang tadi yang Birman atau Script ya? Nah, tracer itu kan trace root ya. Dia Iya, sebenarnya tracer tuh kalau di Mac. protokolnya ya sebenarnya yang dijalankan untuk trace root itu adalah ICMP namanya ya. Jadi kalau kita cuman mau cari titik IP tertentu terus mau lihat dia hidup atau enggak, biasanya kita pakai ping gitu kan. Nah, kalau trace root itu melakukan ping bertahap ya sampai mencapai Iya, destinasi. benar. Benar. Ya, Dia lalu ada hook-nya, hook 1, hook 2, jadi kita tahu putus di mana gitu. betul. Dan di setiap titik itu nanti begitu kena ping dia menjawab balik terus kita bisa lihat ya berapa lama, berapa milisecond sampai ke titik itu ya. Benar. Nah, biasanya trace root atau ICMP itu jalan di atas ini sih
RIP ya, nama routing protokolnya. Kalau dia jalan di atas RIP, nanti di chapter 8 kita lihat lebih detail ya. Itu biasanya metodenya Bellman-Ford. Oh, Berman ya. Iya, Bellman-Ford dia. Dan RIP itu khusus Bellman-Ford yang kriteria cost-nya adalah jumlah hop. Iya. Jadi dia berusaha membuat lompatan itu minimum gitu. Nah, masalahnya hop count yang minimum itu kadang-kadang bukan yang ideal ya. Jadi bisa aja titik lompatannya pendek, tapi delay-nya gede banget ya, atau bandwidth-nya kecil banget begitu ya. Jadi rada macet walaupun lompatnya pendek ya. Di contoh yang tadi itu kan sebenarnya cukup tipikal juga ya, yang ini ada jalur ini ya dari 1 ke 4 bisa 1 hop doang, tapi cost-nya 5, bisa 2 hop tapi cost-nya 4 ya. Jadi yang logis adalah milih yang 2 hop karena cost-nya lebih rendah. Tapi kalau pakai RIP, dia akan mengoptimasi jumlah hopnya. Jadi dia berusaha pilih yang 5 ini karena ini cuma 1 hop gitu. Iya. Nah, traceroute itu biasanya jalan di varian-varian dari Bellman-Ford ini sih. Kalau Dijkstra, Berman. iya, kalau Dijkstra nama protokolnya namanya OSPF biasanya. Nanti kita berkenalan juga di chapter 8 ya. Dia membuat peta, membuat link state. Kelemahannya setiap mesin yang melakukan routingnya model Dijkstra ini mungkin pembentukan petanya lebih berat ya. Karena harus menyimpan link state-nya itu informasi peta lengkap. Kalau Bellman-Ford itu kan lebih simpel ya. Pokoknya saya cuma perlu tahu cost ke titik terdekat saya aja yang di sebelah. Saya nggak perlu tahu isi jaringan awan internet itu kayak apa. Yang penting saya kenalan sama yang di sebelah saya aja. Terus secara berkala saya ngitung aja jarak ke tetangga saya yang terdekat itu dan itu sudah cukup untuk mengarungi dunia ya. Kalau ini Dijkstra nggak mau ya, dia mau buat peta keseluruhan gitu ya. Dan itu bisa berat sih, tapi keuntungannya adalah kalau ada titik yang putus dia cepat ya konvergensinya, dia cepat pulih lagi ya, recovernya cepat karena setiap titik punya peta keseluruhan gitu. Kalau Bellman-Ford enggak. Pak, Ya, itu ya Pak. cost-nya itu kan dipilihnya yang paling kecil nih Pak. Itu Ya, Pak. pengaruhnya kemana Pak ya? Iya, jadi cost yang kecil artinya tuh untung ya. Kalau cost-nya gede, misalnya kalau kita definisiin cost-nya itu delay ya, maka delay-nya jadi panjang ya. Oke. Atau kalau bandwidth-nya kecil kita bilang itu cost-nya bisa gede juga ya karena lewat situ macet ya. Kalau bandwidth-nya kecil, berarti kan data rate yang lewat jalur itu cenderung harus kecil ya, harus lambat gitu. Nah, jadi cost itu bisa diterjemahkan ke dalam besaran-besaran fisik, terus tinggal si routing algoritmanya itu tahu ya cost itu gimana ngitungnya, terus dia pilih yang paling kecil cost-nya gitu. Tapi logikanya kan harusnya kalau lompatannya atau node-nya itu sedikit dilaluin harusnya lebih kecil ya Pak ya? Kenapa bisa gede ya? Nah, nggak selalu Pak, karena bisa aja saya lompat dari satu mesin ke mesin yang lain, tapi jarak atau apa mediumnya itu kurang gitu menguntungkan gitu ya, bisa seperti itu. Kalau secara umum hop count-nya lebih sedikit itu lebih untung, secara umum iya begitu sih. Nah tapi kalau mau lebih detail ya cost-nya itu harus diterjemahkan ke dalam besaran-besaran fisik yang lain, nggak cuma hop count ya. Biasanya yang dipertimbangkan itu termasuk adalah bandwidth sama delay sih. Oke. Ya nih Pak Elgin udah buka kamera lagi nih, udah siap menjawab pertanyaan-pertanyaan lagi kalau gitu. Silakan Bapak kalau ada pertanyaan atau komentar buat Pak Elgin kalau masih ada. Iya, Cukup Pak. kalau nggak ada mungkin cukup ya buat malam ini ya. Udah jam 8 lewat juga. Kita berarti sudahin sampai di sini.